Shalom. Shalom. Yang siap beribadah pagi hari ini kita berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya setiap kita yang datang kemari adalah orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita buka hati, kita beri yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian penyembahan kita, lewat suara kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita berikan pujian untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Oh, kami memujimu Tuhan, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Benar Tuhan, kami ada di tempat ini, kami datang sujud menyembah-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berada di rumah Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berserah kepadamu Tuhan. Menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya nama-Mu saja yang kami agung dan kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Sebelum kami masuk lebih dalam Tuhan, apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, ada hal-hal yang tidak kami lakukan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Layakkan dan kuduskan kami Tuhan. Untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Setiap daripada kami yang mengambil bagian Tuhan kuduskan, Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan juga urapi. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba ini benar-benar firman itu boleh menjadi rema bagi jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam kesesakan kami, di dalam kemenangan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Sebab itu Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, oh hanya Engkau Tuhan, laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, oh Kau tahu Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Terima kasih Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau, dan kasih-Mu tak jauh dalam. Saya undang jemaat untuk bangkit bersama-sama. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh
menyembah Tuhan. Tuhan yang setia selalu bersama-sama dengan Engkau dan saya. Tuhan yang selalu ada di dalam kesesakanmu. Tuhan yang selalu setia di dalam kemenanganmu. Oh, mari menyembah Tuhan. Haleluya. Kau selalu oh, kami bersyukur punya Tuhan seperti tidak akan pernah kami lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah-Mu bagi setiap kami berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan tidak pernah lewatkan kami. Tuhan tidak pernah sekalipun meluputkan kami. Bahkan Tuhan tahu kedalaman hati kami saat ini. Tuhan tahu hati kami. Bahkan yang kami sembunyikan tidak dapat disembunyikan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami buka hati kami pagi hari ini. Sebab Tuhan tahu hati kami. Kiranya Bapa ya syarana mali bermasmur Bapak Ibu syarana Bapa ya syarana. Terima kasih sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Tuhan tahu hati kita saat ini Bapak Ibu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi nyanyikan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu. Terima kasih Tuhan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Yes, haleluya, amin. Yang siap bersama saya dengan saya bersuka cita, boleh sorak-sorai yang paling meriah. Sebab hari inilah hari yang dijadikan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita bersuka cita, amin. Apapun keadaan kita saat ini, saya percaya bahwa sukacita yang datang daripada Tuhan, itulah yang melimpahi setiap kita. Yes, boleh tepuk tangan bersama-sama dengan saya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, semuanya bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, semua bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Oh, kami bersuka cita sekali pagi hari ini Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Boleh lambaikan tangannya semuanya, bersuka, jangan sampai ada ketinggalan dalam Tuhan. Semakin ikut bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari, oh mari bersuka Bapak Ibu, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka. Jemaat suaranya mana? Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Boleh lompat sama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Yes, haleluya, yes, amin, amin, amin. Sebab Dia adalah batu gunung yang teguh, amin. Kalau saya bilang Yesus,
Saya mau Bapak Ibu bilang yes, tapi yesnya yang kencang ya. Yesus, yes. Woo! Engkau Tuhan yang maha besar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan ya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, dia tak akan tergoyahkan, dia tak akan tergoyahkan, dia tak akan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, saya mau dengar suara yang lebih kencang. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, percaya, percaya, percaya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Engkau hebat, Engkau luar biasa. Yesus, yes. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Semuanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan. Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Yesus. Sorak-sorai yang paling meriah untuk Yesus, Yes, Bapak Ibu. haleluya. Yes. Yes. Silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian Christ enough for me. Yesus cukup bagi kita.
Dia layak ditinggikan, layak dipuji, disembah. Haleluya. Christ is my reward and all of my devotion. There is nothing in this world could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ, my all in all, and all of my devotion. There is joy that never fail. Heaven is our home. Through every trial, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. The joy is my salvation. Saya jemput semua bangkit berdiri. There is no will never fail. Heaven is our home. Through every trial, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau cukup bagiku Tuhan. Apapun yang kami butuhkan, semua ada padamu Tuhan. Kami akan tetap setia mengikuti Engkau Tuhan. Kami tidak akan pernah berbalik Tuhan untuk tidak mengikuti Engkau, tapi kami akan tetap setia Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapak, kalau sebentar juga firman-Mu akan disampaikan Tuhan. Urapi mulut dan bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan. Sehingga apa yang hamba sampaikan ini boleh menjadi berkat buat jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, shalom. Shalom. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan kamu khawatir. Kita nyanyikan satu lagu dulu ya saudara ya. Jangan kamu khawatir ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di mana Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di ladang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. Amin. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk tim musik dan para singer. Silakan duduk. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita baru menyanyikan jangan kamu khawatir, dan kita jawab apa? Aku tidak khawatir. Betul, saudara tidak khawatir. Jujur, saudara. Ya, jujur. Ayo, benar saudara tidak khawatir? Betul? Saya sebagai hamba Tuhan saya masih khawatir loh. Saya jujur, saya masih khawatir saudara. Ya, waktu restoran saya tutup di bawah, saya pindah ke atas, dan atas itu kan saya renovasi ya, lumayan juga biaya yang keluar untuk renovasi. Apa saudara pikir saya nggak khawatir? Khawatir saudara. Saya khawatir. Kira-kira dengan saya pindahkan ke atas gitu, apakah akan lebih baik dari yang di bawah saudara? Pasti ada rasa khawatir saudara ya. Saya nggak mau munafik, saya nggak mau bohong. Ya, saya jujur. Tetapi kekhawatiran saya itu nggak mempengaruhi hidup saya. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu saya serahkan segala kekhawatiran saya kepada Tuhan. Kalau saya bisa memiliki sumber dari segala berkat, lalu apa yang harus saya khawatirkan saudara? Betul kan saudara ya? Ya. Ada sebuah cerita saudara. Ada orang kaya, dia punya sebuah villa di tempatnya terpencil saudara ya. Setiap kali dia mau pergi ke villa itu, dia harus melewati sebuah desa. Desa itu sangat miskin, sangat prihatin. Dan tiap kali dia melewati jalannya, nggak terlalu besar, dia melewati jalan itu, anak-anak itu kumpul di pinggir jalan, dia melambaikan tangan gitu saudara. Dan si orang kaya ini hatinya terharu. Dan suatu ketika, dia membeli barang-barang apa saja keperluan untuk anak-anak itu saudara ya. Baju, sepatu, tas, pokoknya apa aja yang diperlukan untuk anak-anak itu, lalu dia taruh berserakan di dalam ruangan dia. Lalu dia kumpulkan anak-anak itu, dia katakan kepada anak-anak itu, anak-anak, apapun barang yang ada di dalam ruangan ini, itu milikmu, kamu boleh ambil. Katanya. Ya, anak-anak wah, semangat sekali saudara ya, antusias sekali, dia ambil barang segala macam sembarang. Nah, tapi saudara, orang kaya ini memperhatikan dari jauh dan dia merasa sukacita bahagia karena dia bisa membahagiakan anak-anak itu. Tetapi ada satu anak saudara, yang dia hanya duduk diam. Dia nggak melakukan apa-apa saudara. Lalu orang ini bingung, lalu dia hampiri anak ini dan dia bertanya, "Nak, kenapa kamu kok nggak ikut seperti yang lain? Sibuk lagi mencari apa yang dia suka. Memang barang-barang di sini kamu kurang suka.
Oh enggak Pak, barang-barang sini semua bagus. Oleh karena itu, aku sudah katakan apa yang ada di dalam ruangan ini milikmu. Lalu anak itu berkata, Pak boleh saya bertanya sesuatu? Oh ya, kenapa? Bolehkah saya miliki Bapak? Saudara, anak ini tahu yang terbaik saudara. Kalau dia bisa memiliki sumbernya saudara, hidup dia pasti akan terpelihara saudara. Ya begitu pula kita saudara ya. Ya kita bisa khawatir, semua manusia pasti pernah khawatir. Kekhawatiran itu merupakan hal yang universal saudara ya. Tapi kalau kita bisa memiliki sumbernya saudara, kita nggak usah khawatir lagi sebetulnya saudara ya. Nah, setiap manusia pasti pernah merasakan khawatir. Pasti, ada di sini yang nggak pernah merasakan khawatir. Nggak mungkin ya saudara ya. Nah, tetapi kalau kekhawatiran itu sudah mempengaruhi hidup kita, nah ini saudara ya. Artinya kekhawatiran yang berlebih-lebihan, kekhawatiran tingkat tinggi, ini yang tidak boleh saudara. Ya. Tuhan katakan apa? Kalau kita khawatir, itu artinya kita berdosa. Tuhan melarang kita khawatir. Dia katakan jangan kamu khawatir. Artinya Tuhan melarang kita khawatir. Karena dengan kita khawatir saudara, itu akan melemahkan iman kita. Itu bukti bahwa kalau kita memiliki kekhawatiran yang berlebihan, artinya kita meragukan kuasa Tuhan. Kita meragukan, kita belum mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya saudara. Dan bagaimana kuasanya. Sedangkan Tuhan sudah berjanji. Ya, dia berjanji. Dan setiap firman yang dikatakan ya pasti digenapinya. Janji Tuhan ya dan amin. Ya. Kalau kita mau serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan berjanji dia akan memelihara kita. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Baiklah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi saudara, kalau kita mau menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, percayalah Tuhan yang akan memelihara kita. Amin saudara. Tuhan sendiri menyatakan bahwa umat itu tidak boleh khawatir. Karena kekhawatiran itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah saudara. Ya kalau saudara khawatir, dengan kekhawatiran saudara, apakah kekhawatiran itu akan menyelesaikan masalah? Justru tidak. Makanya Tuhan menantang umatnya, dia katakan di dalam Matius 6 ayat 27, Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu dari sini sampai sini saudara. Nah, Tuhan katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Karena Tuhan Yesus tahu kekhawatiran itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang ada malah memperburuk masalah, memperbesar masalah. Nah, lalu pertanyaannya saudara, kalau Tuhan melarang kita khawatir atau khawatir itu adalah berdosa, kenapa Tuhan menciptakan manusia dengan kekhawatiran? Kenapa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan kekhawatiran. Ya, harus diperhatikan saudara ya. Kekhawatiran itu muncul pertama kali dalam hidup manusia. Itu akibat daripada dosa. Jadi kekhawatiran itu adalah dampak dari kejatuhan manusia. Ya, Allah tidak pernah mendesain pikiran manusia dengan kekhawatiran. Nah, kalau kekhawatiran saudara, lalu bagaimana? Apa yang menyebabkan orang menjadi khawatir saudara? Apa sebabnya kita menjadi khawatir? Ya, apa sebabnya saudara? Ya. Kekhawatiran itu muncul saudara. Kekhawatiran itu muncul akan terjadinya sesuatu yang tidak menyenangkan yang belum terjadi. Jadi kekhawatiran itu muncul atas kejadian yang tidak menyenangkan yang belum pasti terjadi. Nah itu akhirnya timbul kekhawatiran, dan kalau kecemasan akhirnya timbul kecemasan saudara ya. Jadi kekhawatiran itu adalah muncul kecemasan kita atas akan terjadinya sesuatu yang belum pasti terjadi. Nah kalau kecemasan ini sudah berlebih-lebihan saudara, ini nggak sehat loh buat lambung kita, buat organ tubuh kita, lambung, jantung, sama lambung, jantung, sama paru-paru kita saudara ya. Nah biasanya saudara ya, saudara perhatikan, kalau orang yang mengalami cemas yang tingkat tinggi saudara ya, dia rasanya seperti mau mati gitu saudara ya. Tiba-tiba dadanya sesak, susah napas, lambungnya sakit, dan jantungnya berdebar-debar. Nah, di sini saudara ya, saya mencatat ciri-ciri orang yang
cemas berlebihan. Ya, ada beberapa di sini. Kalau mungkin ada di antara saudara yang ada salah satu di sini, saudara harus bertobat sekarang. Ya, jangan cemas berlebihan, saudara. Ya, yang pertama adalah ciri-ciri orang yang cemas berlebihan, tegang, saudara. Tegang, perasaan tak nyaman, merasa selalu dalam bahaya. Ya. Orang yang memiliki kecemasan tinggi, saudara, dia merasa selalu unsecure gitu, saudara, ya, nggak merasa aman gitu, saudara. Nah, yang kedua, dia panik, takut berlebihan, gelisah, tidak dapat duduk tenang, ya. Jadi mondar-mandir sana sini, duduk, bangun sini lagi, nggak tenang, saudara. Sulit konsentrasi, susah tidur, takut hilang kendali, takut menjadi gila, bahkan takut mati, saudara. Ya. Akhir-akhir ini, saudara, di depan juga saya sering lihat, saudara. Tiba-tiba ada orang jalan gitu, saudara. Ya. Saya pikir orang biasa aja, tapi dia ngomong-ngomong sendiri, marah-marah sendiri, saudara, sambil jalan gitu, saudara. Sampai sana, sampai ujung sana, balik lagi ke sini, saudara. Sampai depan sini marah-marah lagi, saudara. Oh, saya tahu ini orang lagi stres, saudara, ya. Banyak orang-orang stres, saudara, ya. Di Bali ini, saudara, ya, di Bali ini tingkat orang bunuh diri itu tinggi sekali, loh, saudara. Paling tinggi di Bali. Ya. Jadi kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai kita khawatir berlebihan sehingga menimbulkan kecemasan, saudara. Ya, inilah sedikit keterangan mengenai kekhawatiran yang berlebihan sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan yang mengakibatkan tidak baik bagi kesehatan kita. Nah, seperti saya katakan tadi, saudara, ya, setiap orang itu pasti pernah merasakan yang namanya khawatir. Itu manusiawi. Tapi ada orang yang hidupnya selalu khawatir. Nah, ini, saudara. Nah, ini yang nggak boleh, saudara, ya. Ada orang hidupnya selalu khawatir sehingga dia dalam hidupnya dia nggak bisa mengalami damai sejahtera, nggak ada ketenangan dalam hidupnya karena selalu khawatir. Ada aja yang dikhawatirkan, misalnya orang khawatir tentang kesehatannya, saudara. Saya punya teman, saudara, ya. Orang ini begitu paranoid, dia sangat menjaga kesehatannya. Ya, begitu dia sakit sedikit, saudara, dia langsung cari dokter spesialis. Ya, cari dokter spesialis sana, cari dokter spesialis sini. Padahal cuma sakit flu, saudara. Ya, tapi orang ini karena paranoid, ketakutan, dia takut mati. Jadi dia mau pastikan bahwa dia tuh sehat terus, saudara. Ya, nah, dan juga ada orang-orang yang sedang sakit. Ya, ketika dia sakit, dia berdoa tapi kok nggak sembuh-sembuh, saudara. Akhirnya imannya menjadi lemah. Akhirnya makin lemah. Akhirnya, saudara, kekhawatiran dia, kesedihan dia itu akan memperparah penyakitnya. Karena firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang memanjur, saudara, ya. Ada yang orang juga khawatir akan pasangan hidupnya, saudara, ya. Banyak orang yang memilih-milih pasangan hidupnya ini, itu, segala macam, saudara. Ya, sehingga akhirnya orang takut untuk melangkah. Saya punya teman, saudara. Waktu itu saya masih baru punya anak 2, masih kecil-kecil. Dia juga belum married, saudara. Lalu saya tanya, kamu kenapa sih kok nggak mau married? Saya bilang gitu. Rupanya, saudara, dia itu sangat selektif. Ya, dia memilih-milih pasangan hidupnya. Dia khawatir, banyak kekhawatiran yang yang ada pada dia. Ya, dia mempunyai kriteria, so, untuk pasangan yang buat dia. Dia mau yang pasangan itu yang betisnya kecil, katanya. Terus yang jari tangannya itu yang lurus-lurus, halus-halus gitu, saudara. Ya, terus yang tulangnya kecil, katanya gitu. Saya nggak tahu, memang ada yang tulang gede atau tulang kecil, saya nggak ngerti, ya, saudara. Berapa kali saya coba-coba untuk mengenalkan teman-teman saya, saudara, ya, ke dia, ya. Dan menurut saya, teman saya ini, sorry kata saya, jauh lebih oke dari dia gitu, saudara. Dia juga biasa-biasa aja gitu, nggak ada yang istimewa, saudara. Tapi selektif banget. Saya kenalkan teman saya, ya, saya pikir dia pasti suka. Ada aja dia bilang, pipinya agak tembem, katanya. Aduh, akhirnya saya malas lagi kenalin dia, saudara, ya. Nah, akhirnya, saudara, ya, akhirnya saya dengar akhirnya dia married sama satu orang, dan orang ini jauh dari kriteria yang dia mau, saudara. Nggak ada satupun kriteria, bahkan jauh dari itu, saudara. Nah, akhirnya saya sidik ternyata apa? Calon istrinya adalah anak orang kaya, saudara. Ya, jadi ada orang-orang yang seperti ini, saudara. Ya, ada orang yang khawatir juga akan masa depannya, saudara. Nah, ini, saudara, ya. Seharusnya kita nggak usah khawatir akan masa depan kita. Kita tekunin aja, kita ulet dalam hidup ini. Hidup ini adalah perjuangan, tapi kita harus ulet. Ya, dan jangan lupa melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, percayalah, saudara, Tuhan pasti buka jalan. Ada aja jalan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ada juga orang yang khawatir soal keuangan. Nah, ini, saudara, akhir-akhir ini kan banyak judi online. Saudara. Ini membahayakan, saudara. Udah pasti nggak akan menang, tapi kok masih orang coba-coba terus, ya, judi online. Pegawai saya itu ada beberapa orang yang main judi online. Saudara. Begitu gajian, uangnya habis. Terus minta kasbon lagi.
Loh kamu baru gaji udah habis, saya tahu kamu pasti main judi online, saya peringati. Akhirnya dia sadar saudara. Saudara, kalau anak-anak muda itu saudara ya, kalau habis gajian biasanya itu uang itu, waduh, dia nggak bisa memanage keuangan saudara. Uangnya dihambur-hamburkan. Kok anak muda pada ketawa nih, kenapa nih? Berarti setuju ya kata-kata saya ya. Biasanya begitu dia, uang itu dihambur-hamburkan gitu saudara. Nah nanti kalau giliran udah tanggal tua, bingung dia saudara, khawatir uangnya sudah mulai habis, nggak ada uang. Nah biasanya kalau dia udah nggak ada uang gitu, biasanya sensitif anak-anak muda ini saudara. Dia paling nggak suka sama satu binatang. Saudara. Tahu binatang apa saudara? Saudara tahu binatang tokek? Tahu nggak tokek? Tokek tahu yang kayak cicak tapi besar kan? Ya. Kenapa saudara? Dia nggak suka sama bunyinya saudara. Tokek kalau bunyi apa? Tokek gitu kan. Tapi kalau dia lagi nggak ada duit, dengerin dia tuh bokek. Saudara. Makanya dia dibenci sama tokek saudara. Ya saudara, ya dikasih Tuhan ya. Oke. Ini aja joke aja saudara. Nah, oke, sekarang bagaimana caranya untuk mengatasi kekhawatiran saudara? Ya. Di sini saya mencatat ada 3 hal. Coba ditayangkan. Yang pertama, hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Ya. Jadi kita hidup dengan iman bukan dengan perasaan kita. Kalau perasaan kita hidup dengan perasaan kita, itu berdasarkan apa yang kita lihat. Ya. Jadi artinya di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Percaya kepadanya artinya kita memiliki iman. Saudara, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan artinya kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan diri kita sendiri. Daud, saudara, dia tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya, saudara. Ya, pada saat dia menjadi raja, ya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan Daud yakin hanya dengan berseru kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya pada Allah, pasti Tuhan akan memberi pertolongan. Saudara, ketika bangsa Filistin itu mau menangkap Daud, Daud tidak bertanya kepada para penasehatnya, padahal dia punya penasehat yang handal, saudara, penasehat yang ulung gitu ya. Tapi dia lebih percaya kepada Tuhan. Dia bertanya dengan Tuhan, apakah aku boleh menyerang bangsa Filistin? Jadi dia bertanya dulu kepada Tuhan dan akhirnya dia memperoleh kemenangan. Tetapi bangsa Filistin dikalahkan, tapi dia bangkit kembali, dia menyerang untuk kedua kalinya. Dan untuk kedua kalinya, Daud pun juga nggak bertanya kepada penasehatnya. Dia lebih mengandalkan Tuhan, dia lebih percaya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membukakan hikmat kepada dia, sehingga dia mendapat strategi dari Tuhan. Dia memperoleh kemenangan yang gemilang, saudara. Ya. Jadi kalau saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, kita menyerahkan segala sesuatunya pada Tuhan, maka kita akan melihat kuasanya bekerja dalam hidup kita. Bahkan melampaui batas dari apa yang kita bayangkan, kita pikirkan. Justru kalau kita terus berkhawatir, itu akan mempengaruhi buruk dalam kehidupan kita, baik secara fisik kita maupun secara mental kita. Saudara jangan berpikir bahwa masalah itu begitu rumit, saudara. Ya, Tuhan dapat menolong saudara dan dapat memberikan jalan keluar. Jadi saudara jangan menganggap bahwa persoalan-persoalan itu rumit. Karena kita punya Tuhan yang dapat menolong kita dan memberikan jalan keluar. Dia katakan apa saudara? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu adalah percobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, aku akan berikan jalan keluar saudara. Saudara, murid-murid Yesus ketika dia ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea. Dan Yesus ada bersama mereka, Yesus tidur. Tiba-tiba datang badai dahsyat yang begitu luar biasa saudara. Dan murid-muridnya, dia melihat dengan mata dia sendiri, badainya begitu menakutkan saudara. Ya. Tapi dia tidak melihat dengan iman bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Sehingga mereka menjadi khawatir, cemas dan ketakutan luar biasa saudara. Padahal mereka itu adalah nelayan yang handal saudara. Dia tahu, dia sering kali mengalami badai. Tapi kali ini dia sungguh-sungguh takut saudara. Dan dia melihat dengan mata jasmani dia. Dia tidak melihat bahwa yang punya langit dan bumi, bos yang punya langit dan bumi itu ada sama mereka. Dia tidak melihat itu saudara. Akhirnya dia membangunkan Yesus. Dia katakan, Guru, apakah engkau mau melihat kami binasa? Lalu Yesus bangun dan katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Dan Yesus menghardik angin. Dan angin itu menjadi reda kembali. Nah,
Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita berpikir bahwa masalah kita itu rumit, saudara ya. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita harus percaya dengan iman bahwa Allah itu sanggup untuk melakukan segala perkara. Ya. Firman-Nya berkata di dalam Yesaya 41 ayat yang 10, coba ditayangkan. Yesaya 41 ayat yang 10. Jangan takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan katakan apa saudara? Jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Kalau Tuhan yang sendiri yang berkata seperti itu saudara, kita tidak perlu takut. Bahkan dia memberi jaminan. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya. Amin saudara. Itu yang pertama saudara ya. Kita harus hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Cara yang kedua untuk mengatasi kekhawatiran, dengan berdoa dan mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6. Firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan katakan kita tidak perlu khawatir, ya sudah saudara, kita jangan khawatir. Karena Allah telah berjanji, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan anak-anak yang dikasihinya. Kuasanya akan selalu bekerja di dalam hidup kita, asalkan kita tidak ragu dan tidak bimbang saudara. Ya. Kalau kita tidak ragu dan tidak bimbang akan kuasa Tuhan, maka kuasa itu akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita meragukan kuasa Tuhan, kita bimbang, maka kuasa Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan apa? Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut jadi ombang-ambingkan kian kemari. Dan orang-orang seperti ini saudara, jangan harap dia mendapat apa-apa dari Tuhan saudara. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita serahkan segala sesuatu kekuatan kita kepada Tuhan. Ya, dalam apa saudara? Dalam doa dan ucapan syukur. Kenapa dalam doa saudara? Karena doa itu akan menguatkan iman kita untuk berani untuk bisa menghadapi segala tantangan yang ada. Karena doa orang benar saudara, kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin saudara. Saudara dan saya, kita semua ini adalah orang-orang benar. Karena apa? Karena kita beriman kepada Kristus. Jadi kalau kita berdoa, doa kita tuh berkuasa saudara ya. Dan doa itu juga harus terus menerus saudara. Jangan cuma sekali-sekali kalau ada perlu baru berdoa. Jangan saudara. Doa itu harus continue terus menerus ya. Elia saudara ya. Nah, Nabi Elia, dia adalah seorang nabi yang diurapi Tuhan. Dia diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penyembahan berhala ya. Bangsa Israel saat itu menyembah berhala karena yang dipimpin oleh Raja Ahab, dan dia berbuat jahat di mata Tuhan saudara. Dia menyembah dewa Baal, dan dewa itu dibawa oleh istrinya yang bernama Isabel saudara. Ya. Sehingga akhirnya bangsa Israel itu menyembah berhala, dan ini menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk mengembalikan bangsa Israel untuk bertobat saudara. Tapi bangsa Israel tidak bertobat saat itu saudara. Akhirnya Elia berdoa agar tidak turun hujan saudara. Dan hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Selama 3,5 tahun hujan tidak turun. Lalu Nabi Elia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan semua para nabi-nabinya ya, untuk membuktikan Allah siapa yang hidup. Ya, lalu mereka berkumpul di Gunung Karmel. Terus nabi-nabi Baal itu ada 400 nabi Baal, dia membuat persembahan di situ dan di sekitarnya ada air, dan mereka memanggil Allah mereka, tapi nothing happen, nggak terjadi apa-apa. Dan giliran Elia dia memanggil Allah, ya tiba-tiba ada petir yang menyambar semua persembahan itu. Dan sejak saat itu ya, bangsa Israel itu sujud menyembah. Dia melihat bahwa Allahnya Elia adalah sungguh-sungguh Allah yang hidup. Nah akhirnya Elia mau mengakhiri kekeringan di Israel yang selama 3,5 tahun saudara. Dia berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab doa dia. Berkali-kali Elia berdoa kepada Tuhan, berkali-kali juga Tuhan tidak menjawab doanya saudara. Apakah Elia kecewa? Tidak saudara. Ya, dia terus berdoa. Setiap kali dia berdoa, dia suruh bujangnya naik ke atas. Coba kamu lihat di atas, di laut situ ada nggak awan? Bujangnya turun, nggak ada awan bos. Ya udah, dia berdoa lagi saudara. Sampai 7 kali, baru bujangnya bilang ada awan kecil tuh bos di sana katanya. Apakah Elia kecewa? Kok Tuhan jawabnya cuma awan kecil? Enggak. Dia terus berdoa saudara. Dia tahu
Ya, dia tahu bahwa Tuhan sudah menjawab doa dia. Dan gak lama kemudian turun hujan lebat, saudara ya. Nah, dari sini kita belajar, saudara ya. Jadi kita belajar, kalau kita berdoa terus menerus kepada Tuhan dan menyampaikan isi hati kita dengan setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia untuk menepati janjinya. Saya ulangi, saudara ya. Kalau kita setia, kalau kita terus berdoa terus menerus dan kita menyampaikan isi hati kita dengan setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan setia menepati janjinya. Itulah karakter Allah yang sesungguhnya. Dan perlu diingat, saudara, bahwa Elia itu adalah manusia biasa seperti kita, saudara ya. Tapi dia dapat mendesak Tuhan, saudara. Dan kita pun juga dapat melakukan itu, saudara. Di zaman sekarang ini, saudara ya. Allahnya Elia dengan Allah yang kita sembah itu sama, saudara. Dan Allah itu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin, saudara. Jadi kita juga bisa, saudara, seperti Elia. Nah, saudara, saya punya ada sedikit kesaksian, saudara ya. Ini udah lama sih, berapa tahun yang lalu, saudara. Waktu itu keponakan saya itu mau merit, ya. Dia mau merit di Bali. Dia tinggal di Australia. Bapaknya itu orang Australia, istrinya itu adik saya. Ya. Nah, dia merit mau di Bali, ya kan. Biasa kan mereka merit itu di open, gitu ya, di garden. Ya kan, nggak ada atap gitu, saudara. Nah, kalau nggak salah sore hari jam 6 ya waktu itu ya acaranya mulai ya. Udah saya datang, saya diantar sama supir saya. Saya datang ke sana, kami ngambil tempat duduk, dan sudah banyak orang tamu-tamu di situ. Tiba-tiba hujan, saudara. Turun hujan mulai rintik-rintik. Lama-lama hujan semakin deras, saudara. Semuanya bingung, pada meninggalkan bangku, saudara. Karena mulai merasa basah gitu, saudara. Dan pegawai sana mulai bingung cari payung, saudara. Saya bilang sama istri saya, kita jangan beranjak, kita tetap duduk, kita berdoa, saya bilang gitu. Lalu saya pegangan tangan dengan istri saya, lalu kami berdoa. Saudara tahu, gak lama kemudian hujan itu berhenti, saudara. Hujan itu berhenti. Jadi kita juga sama punya kuasa seperti Elia, saudara. Karena doa orang benar kalau dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya, saudara. Ya, jadi akhirnya resepsi itu berjalan terus sampai akhir gak ada hujan lagi. Dan ketika saya di mobil, supir saya nanya, Pak, tadi Bapak berdoa ya Pak, katanya. Loh kenapa kok kamu tahu? Iya kok hujan mendadak berhenti katanya, dia ngomong gitu. Soalnya tadi supir-supir saya kan sering ngobrol sama teman-teman supir, dia bilang. Terus tahu kan hujannya berhenti, dia kaget juga, loh kok hujan berhenti? Terus saya bilang, pasti bos saya itu lagi berdoa tuh katanya, dia bilang gitu. Amin, saudara ya. Nah, saudara, kita punya kuasa yang sama seperti Elia sebetulnya. Dia juga manusia biasa seperti saudara dan saya, saudara. Nah, dengan kita berdoa itu artinya kita sedang menyerahkan, mengandalkan Tuhan dalam segala aktivitas kita, apapun yang kita mau lakukan, apapun yang kita mau kerjakan, libatkan Tuhan dalam doa kita. Sehingga semua berjalan dengan baik, semua apa yang pekerjaan kita, rencana kita, bahkan keputusan kita. Nah, di sini dikatakan, saudara, selain kita berdoa, kita juga harus mengucap syukur, saudara. Ya. Dengan kita mengucap syukur, artinya kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan dengan apa yang kita alami. Apa yang kita alami ya, mungkin kita sedang mengalami hal yang tidak enak, tapi kita tetap menerima segala sesuatunya dari Tuhan. Ya, karena kita tahu suka dan duka itu adalah bagian dari tiap kehidupan manusia. Ya, kita nggak bisa mau sukanya aja. Suka dan duka itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tapi kita harus tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena apa yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Nah, yang ketiga, saudara ya, cara mengatasi kekhawatiran, fokus kita hanya pada Tuhan, bukan pada masalah. Fokus kita hanya pada Tuhan, bukan pada masalah. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ketika fokus kita hanya kepada Tuhan, maka firman ini berlaku buat kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat dari pengalaman Daud. Saudara. Ketika Daud menghadapi Goliat, yang udah pasti itu bukan tandingan Daud kan, saudara ya. Nggak mungkin, itu nggak sebanding. Daud itu Alkitab katakan apa, imut-imut kemerah-merahan. Ya. Dia bukan tentara, dia nggak punya ilmu perang, saudara ya. Nah, sedangkan lawannya dia adalah Goliat. Goliat itu tingginya 3 meteran loh, saudara. Tinggi ini ya kali ya. 3 meter, saudara. Ya, dan dia sudah punya pengalaman perang, saudara. Ya. Tetapi, saudara ya, semua orang melihat bahwa Goliat itu besar.
Begitu pula Daud, dia melihat dengan mata dia bahwa itu besar. Ya. Tetapi apa yang Daud lihat besar itu akan menjadi begitu kecil kalau dia bersama dengan Tuhan, saudara. Ya. Jadi Daud tahu bahwa lawan dia itu adalah nggak sebanding ya. Tapi dia tahu bersama Tuhan dia pasti akan mengalahkan segalanya. Karena kalau Tuhan bersama kita, siapa sih lawan kita, saudara? Amin, saudara. Oleh karena itu Daud maju berperang dan dia katakan, engkau datang dengan pedang dan tombak, aku datang dalam nama Tuhan. Fokus Daud hanya kepada Tuhan, bahwa dia pasti akan memperoleh kemenangan. Dan akhirnya Daud memperoleh kemenangan. Jadi saudara, kalau fokus kita kepada Tuhan, apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, itu akan menjadi kecil di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak usah khawatir, saudara. Tapi sebaliknya, kalau fokus kita banyak kepada masalah kita, maka masalah itulah yang akan semakin besar, sehingga kita memiliki kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Dan akibatnya ini akan menimbulkan iman kita menjadi lemah. Akhirnya kita menjadi capek, saudara. Kok hidup ini seperti ini ya? Akhirnya kita nggak punya semangat hidup lagi, saudara. Mungkin masalah kita besar, saudara ya. Mungkin masalah kita besar. Tapi saudara harus berani menghadapi masalah yang saudara hadapi. Andalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena Tuhan yang kita andalkan itu jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Amin, saudara. Ya, jadi jangan ragu, saudara ya. Harus punya iman. Jadi harus fokus kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang kita hadapi. Saudara, kekhawatiran itu memang bisa menimpa siapa aja, saudara ya. Bahkan Nabi Elia, dia adalah nabi yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia juga khawatir berlebihan, saudara, ya kan? Satu ketika dia melarikan diri ke padang gurun, dia ketakutan. Kenapa? Hanya karena ancaman oleh seorang perempuan yang bernama Isabel, ya. Dia mengancam, dia udah ketakutan luar biasa, saudara. Dia katakan, Tuhan ambillah nyawaku, saudara. Padahal dia seorang nabi besar, saudara. Dia baru mengalahkan 450 nabi Baal disembelih di sungai Kison, saudara. Tapi saat dia mendapat ancaman dia bisa lari seperti itu. Nah, saudara, kita sebagai orang Kristen, saudara ya, sebagai orang percaya, kita harusnya jangan khawatir lagi, saudara. Karena kekhawatiran itu Tuhan kata kenapa? Tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Karena kita tahu Tuhan itu maha baik, maha kemurahan. Kalau kita datang kepada Tuhan mohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, saudara. Asalkan kita tetap setia dan taat akan perintahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sebagai penutup, saudara ya. Akhir-akhir ini kan udara di Bali ini enak, saudara ya. Betul ya, sejuk gitu kan. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Tahu ya? Karena di Australia kan lagi winter, jadi imbasnya ke kita. Nah, saya itu udah beberapa hari ini tidur nggak pakai AC, saudara. Saya tinggal di lantai 2, saya buka pintu saya sliding itu, saudara. Anginnya itu begitu luar biasa enak, saudara. Ya. Dingin, anginnya dingin, saudara. Jadi saya pikir saya nggak perlu AC. Ya. Tapi ada hal yang saya khawatirkan, saudara. Ya. Kami berdua khawatir apa? Nyamuk, saudara. Ya. Nah itu kami khawatir akan nyamuk. Jadi boleh dong khawatirkan jadi ya. Khawatirkan aja kita, dengan kita khawatir nyamuk, lalu kita berpikir langkah apa yang harus kita lakukan. Akhirnya kita pakai obat nyamuk yang pakai elektrik, saudara. Ya kan? Dicolok gitu kan obat nyamuk pakai elektrik. Nah memang benar, saudara. Sejak pakai elektrik itu, nyamuk itu nggak ada, saudara. Nyamuk itu kan biasanya suka di kuping gitu kan, saudara ya. Itu bercipok, tahu nggak kena tapi kuping kita sakit kan gitu. Sudah tahu kenapa nyamuk itu kok suka di kuping, saudara? Suka di kepala kita. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Hah? Saya cari tahu, saudara, saya juga penasaran kenapa sih kok nyamuk kadang-kadang suka masuk ke kuping kita kan. Saudara tahu, di kepala kita tuh mengeluarkan semacam karbon dioksida. Dan ini nyamuk yang suka gigit itu biasanya nyamuk betina, saudara. Ya. Dia suka ngisep darah kita tuh supaya dia punya tenaga untuk bertelur, saudara. Nah, karbon dioksida ini merangsang nyamuk betina ini untuk mencari mangsanya. Makanya dia senang di kuping kita, saudara. Ya. Jadi saudara saya lihat kan ada nyamuk suka di atas kepala kita kan muter-muter banyak. Itu dia, saudara ya. Nah akhirnya, setelah saya pasang obat nyamuk, saudara, memang nyamuknya nggak ada, saudara, tenang kan. Nah waktu itu malam itu akhirnya biasa kalau saya kita mau tidur ya, selalu kan kita bilang good night gitu ya. Dia kiss saya kiss dia kan good night. Nah saudara tahu kan kalau artinya good night itu artinya sudah tidur kan, saudara. Tapi dia masih ngomong terus loh di kuping saya, nging terus loh. Akhirnya saya bilang mana saya bisa tidur, udah good night ya udah dong good night kan gitu. Tapi dia masih ngoceh terus, saudara. Mak seperti itu kali ya. Ya, semakin ada umur semakin banyak bicara kali ya. Mungkin begitu ya. Nah, saudara, akhirnya saya nggak bisa tidur. Akhirnya saya bilang, Yan, kayaknya obat nyamuknya nggak berfungsi deh, saya gituin. Kenapa? Nyamuknya kok masih ngingung di kuping saya, bahkan makin keras, saya bilang.
Akhirnya dia sadar, saudara. Dia ketawa, saudara. Dia ketawa sih, saudara. Akhirnya dia diam. Akhirnya saya bisa tidur dengan nyenyak, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan ya. Ya ini sedikit aja mengenai kesaksian saya ya. Ya ini saya bicara apa adanya, saudara ya. Kenyataan saya bukan bikin-bikin, saudara. Ini ada orang yang di sini. Nggak tahu, mungkin ibu-ibu begitu kali, saudara. Emak-emak begitu ya. Nggak pernah mau disalahin selalu ya. Betul ya? Ya. Naik motor, sen ke kanan, belok ke kiri. Kalau kita marahin, emang nggak tahu, emang kita mau belok ke kiri, kan jadi mau menang sendiri ya, betul ya saudara ya? Betul ya? Bapak setuju ya? Oh, setuju Pak. Oke, saudara, sebenarnya apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita saudara? Apa yang Tuhan prioritaskan, apa yang Tuhan mau kita prioritaskan dalam hidup kita saudara? Tuhan katakan di dalam, coba kita buka di dalam Matius 6 ayat 33 saudara. Matius 6 ayat 33. Tuhan katakan apa saudara? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara. Jadi kalau kita mendahulukan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, saudara, maka Tuhan juga akan mendahulukan kita untuk menjawab setiap kebutuhan kita. Artinya kita diberi hak istimewa, privilege oleh Tuhan, saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita agar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Apapun yang kita lakukan, baik kita makan, baik kita tidur, baik apapun yang kita kerja, baik kita sedang bekerja, muliakanlah Tuhan saudara. Ya. Dan pada akhirnya saudara, Tuhan mengakhiri pengajarannya tentang kekhawatiran dan dia berkata di dalam Matius 6 ayat 34, coba saudara lihat. Dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ini kata Tuhan saudara. Jangan kita khawatir tentang hari esok. Ya, biarlah hari esok itu mengurus persoalannya sendiri saudara. Persoalan kita hari ini kita selesaikan hari ini. Jangan ditambah dengan persoalan hari esok. Karena Tuhan tahu bahwa setiap manusia itu pasti dalam kehidupan sehari-hari pasti mengalami masalah. Ya, entah itu besar entah itu kecil. Jadi Tuhan mau jangan ditambahkan lagi dengan masalah-masalah hari esok yang hanya menambahkan beban kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dari Tuhan mengenai kekhawatiran saudara ya. Bahkan kita mendapat jaminan dari Tuhan. Kalau hidup kita mau berserah kepada Tuhan, kalau kita mau menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, percayalah saudara, Tuhan akan memelihara kita. Itu firman Tuhan saudara, janji Tuhan. Nah, jangan ada keraguan sedikit pun di dalam kehidupan kita. Seringkali kita kan kadang-kadang ragu. Ya, nah, dengan kita ragu itu kita sedang membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan ada keraguan. Kalau saudara sudah katakan serahkan, ya serahkan aja. Ya, kalau udah katakan good night, ya good night aja tidur gitu, saudara ya kan. Ya, jangan mesti ngomong lagi kan gitu harusnya. Sama seperti itu saudara ya. Kalau kita udah katakan serah bertuhan, serahkan aja udah nggak usah pakai neko-neko lagi istilahnya gitu. Nah, tapi banyak orang yang mesti udah serahkan pada Tuhan, mesti ragu-ragu. Apa iya ya? Apa iya Tuhan jawab ya? Betul ya Bu Nini ya? Nah, apa iya ya? Apa iya? Kan kadang kita suka gitu kan, suka terpengaruh dengan apa yang kita lihat kan. Akhirnya mempengaruhi pikiran kita. Akhirnya iman kita goyah lagi saudara ya. Jadi kalau kita sudah menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan kita bisa memiliki sumber dari segalanya, saya rasa hidup kita nggak perlu khawatir lagi saudara. Karena Dia akan memelihara saudara dan saya saudara ya. Karena kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Allah akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami kembali bersyukur kepadamu atas kasih kebaikan-Mu. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Maka ibadah hari ini boleh berjalan dengan tertib dan penuh dengan sukacita. Khususnya firman yang telah ditaburkan Tuhan. Biarlah firman ini boleh menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah sumber dari segalanya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kami sungguh bangga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bisa mengenal Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami.
Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk tidak khawatir lagi tentang apapun juga Tuhan. Kami mau serahkan hal segala sesuatu kepadamu Tuhan. Maka Tuhan Engkau berjanji akan memelihara setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan memberkati semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan lindungi mereka 1 minggu ke depan. Tuhan jauhkan mereka semua dari segala mara bahaya niat-niat orang jahat. Tuhan jauhkan dari segala kesakitan, sakit, penyakit apapun juga Tuhan jauhkan dari kehidupan mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh berkumpul kembali minggu depan di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, serahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak saudara. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai hidup saudara. Tuhan akan buat saudara menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai.